Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Anandaku, untuk umpan balik atau peta minda, di sini misal ya, pada pertemuan kali ini kamu diminta untuk merefleksi materi peta minda. Rancanglah sebuah konsep untuk dapat mengontrol ketertiban Anandaku semua dalam mengikuti kegiatan belajar dan menyelesaikan seluruh ketugasan. Nah, Misal ibu sebagai siswa, kemudian ibu akan membuat algoritmanya dulu ya. Petanya tuh nanti. Jadi saya membuat algoritma dulu, kira-kira saya sebagai siswa itu bagaimana supaya saya tuh tahu kegiatan belajarnya itu apa, ya kan? Terus apakah hak saya sudah dapat dalam belajar? Ya, kalau pelajar atau siswa tuh haknya mendapatkan materi, ya, dituntun, difasilitasi, ya toh, materinya apa saja. Sudah enggak dari gurunya ngasihkan enggak? Nah, itu pertemuan kapan? Itu kan perlu tahu toh tanggal, jam, kemudian materinya apa. Diminta apa sih di pembelajaran itu? Kemudian tugasnya apa? Kemudian nilainya berapa? Iya kan? Nah, itu hak-haknya. Kemudian itu sudah menyelesaikan ketugasan atau refleksi belum? Pada saat itu supaya hakmu mendapatkan nilai itu ada atau tercukupi, maka kamu harus melaksanakan kewajibanmu. Kewajibanmu adalah menyelesaikan ketugasannya atau refleksinya. Nah, itu ya. Kemudian di sini contoh algoritma yang dibuat oleh ibu sebagai siswa adalah membuat list agenda belajar yang isinya hari, tanggal, jam, materi, detail refleksi atau tugas dan nilai pelaksanaan kegiatan belajar. Kemudian mendata seluruh mapel yang diikuti beserta nama guru dan kontaknya. Ini untuk apa? Supaya nanti jika terjadi ada misal mapel tertentu yang kamu nilainya tidak keluar, bisa segera menghubungi guru, ya kan? Di materi tertentu, di mata pelajaran tertentu kamu nilainya belum keluar, maka sudah ada kontaknya, tinggal dihubungi, ya kan? Kemudian yang ketiga, siswa segera mengisi agenda belajar pada saat pelaksanaan belajar telah berlangsung. Nah, ini bagaimana? Kamu kalau cuma membuat list tapi tidak konsisten, artinya menandai ketika sudah berlangsungnya pembelajaran, nah kamu tulis harinya apa, tanggal berapa, jam berapa, materi apa, kemudian apa kegiatannya, ada refleksi apa tentang itu materi tersebut, ada tugas enggak. Nah, setelah misalkan ternyata tugasnya itu menyelesaikan kuis, ya berapa nilainya gitu kan. Kalau itu suatu ketugasan, maka kamu harus menyelesaikan dulu ketugasan tersebut, maka nilai akan mengikuti, akan keluar setelah kamu mengirimkan tugas. Nah, ini contohnya. Kemudian dari sini kamu buatkan peta mindanya. Contoh peta mindanya dengan ini ya, tadi dengan mindmap.com ya. Kamu buka mindmap.com, maka akan muncul seperti ini ya. Yang pertama adalah ini, saya beri judul masalahnya adalah program controlling KBM atau kegiatan belajar. Pertama saya harus dapat yang pertama tadi ya, membuat list agenda yang terkontrol, yaitu membuat list ya, membuat list. Oke, saya tambahkan ini, insert child node. Nah, ini ya, rancang apa, list agenda belajar. Oke, setelah itu apalagi, maaf, di sini diklik dulu ya, baru klik yang insert child mode. Lalu apalagi yang ketiga tadi, yaitu mendata seluruh mapel, nama guru dan kontaknya. Mendata, saya tulis mendata detail mapel
yang diambil. Oke ya, setelah itu apalagi kira-kira? Tapi ini dulu satu, konsistensi mengisi kegiatan pantauan kegiatan belajar. Yang ini saya perbaiki ya, pantauan. Lalu apalagi setelah ini mendata detail mapelnya, kemudian saya rancangan listnya saya tambahkan lagi childnya lagi ya. Di sini rancangan itu apa saja yang mau di list yang akan dimasukkan nih, hari, tanggal, jam ya, hari, oke, tanggal, bulan, tahun ya. Kemudian apalagi dilihat jam, materi ya, jam, materi, oke, jam, materi. Kemudian apalagi jam, materi, refleksi atau tugas, refleksi dan tugas. Ini bisa salah satu ya, bisa refleksi, bisa cuma tugas, atau mungkin keduanya ya, refleksi ya tugas. Kemudian di sini mendata detail mapel yang diambil. Nah, ini mendata detail mapel yang diambil itu berarti kamu harus tahu mapelnya, jenis mapel, nama mapel, terus data guru, pengampu, kontak guru, pengampu mapel. Siapa lagi? Kemudian skripsi agenda. Nah, ini masuk di sini ya, kompetensi mengisi pantauan kegiatan belajar. Nah, ini di sini tentu saja konsistensi adalah mengikuti jadwal kegiatan belajar, mengikuti kegiatan belajar sesuai jadwal ya. Kemudian dilanjutkan dengan mengisi list pantauan yang telah dirancang. Kemudian apalagi anak-anak? Kira-kira apalagi selanjutnya? Setelah list sudah dirancang, yang berkaitan dengan kontak guru kira-kira apa? Nah,
apabila ada apa? Konfirmasi kegiatan belajar apabila ada kendala hubungi kontak guru. Ini ya maksudnya apa? Untuk menanyakan nilai, ketidakjelasan suatu materi, ataupun mungkin tugasnya yang tidak jelas ya nak ya. Baik, itu dari ibu ya. Ini mohon di pelajari ya, nanti sebagai refleksimu, ketugasanmu. Ini ibu buat yang simple ya, dari sudut pandangnya ibu. Ibu mohon kalau sudut pandangnya kamu bagaimana, ibu menjelaskan ini kontrol kegiatan belajar nih begini, rancangan list, saya buat list nih, hari, tanggal, tahun, bulan, jam berapa, materinya apa, refleksi dan ada tugas apa, itu saya tuliskan di sini, ada tugasnya apa, sudah dapat nilai belum ya. Ini kan belum ada ya nilai, ini tambah nilai ya, nilai ya, nilai. Nah, kalau hari itu belum ada nilai, yo segera ya, segera saja hubungi guru di sini lewat ini pantauan konsistensi ya. Nah, ini seperti ini ya penjelasan saya ya. Jadi rancang dulu saya ini, maksudnya kebutuhan saya kan ini nih. Dari kontrol ini kan nanti saya kok nggak tahu ada nilai yang belum keluar. Kok saya ternyata waktu itu pulsanya habis, kemudian materi ini belum dapat. Nah, kalau kamu tidak punya list ini, bagaimana kamu tahu? Kalau kamu hanya tanya terus sama guru-guru itu kan ya, muridnya banyak. Kalau kamu tanya nanti guru ngeceknya lama, kamu akan kesulitan, nanti harus menunggu guru. Jadi kamu mantau sendiri, kamu ngelis sendiri, detail sendiri, data sendiri ya. Kemudian setelah kamu data rancangan listmu sudah ketemu ya, ketika setiap kali pembelajaran kamu kan sudah punya jadwal, hari Senin jam segini sampai jam segini pelajarannya apa ya. Kamu ketika mengikuti ini, kamu sesuai jadwal ya toh, jadwal sudah ada. Kemudian setelah kamu mengikuti ya, ditulis jam berapa, materinya apa, tuh pelajaran apa, itu ditulis ya. Boleh di sini kamu mau detailkan lagi, tambahkan mata pelajarannya, boleh tambahkan mata pelajarannya, mapel apa, boleh kamu tuliskan lagi. Ternyata kurang, tambahkan mapelnya bu, boleh. Kemudian kamu tulis ada refleksi apa, tugasnya mungkin kamu belum bisa langsung mengerjakan karena bukan kuis. Ini adalah ketugasan yang perlu dikonsep seperti kemarin ya, kamu paparan lah, kemudian setelah paparan kamu buat flowchart. Itu kan tidak bisa langsung serta-merta saat itu juga dikerjakan. Kamu butuh pemikiran yang lebih tajam, lebih mendalam. Kamu perlu literasi, perlu buka-buka referensi lain. Nah, itu berarti kan tidak bisa. Nah, itu mungkin kamu tulis dulu, atau tidak, bukan mungkin ya, harus kamu tulis dulu. Nah, kemudian 2 minggu kemudian atau kamu baru bisa menambahkan nilai, karena biasanya guru kan tidak langsung menilai ya, karena harus dibaca semuanya gitu. Nah, ini masuk di sini. Apabila ada kendala, ya toh, setelah kamu belajar ada kendala, misalkan materinya kok aku nggak maksud, nggak dong ini, tanyakan kepada guru lewat ini tadi, mendata ada mapelnya apa, kontaknya siapa, nama gurunya siapa, itu di sini. Itu guru tetapnya SMK 4 atau bukan, nah ini di sini ya, kontak guru ini ya anak-anak. Itu dari ibu, silakan kamu buat contohnya ini ya, kamu buat lebih bagus lagi karena kamu adalah pelakunya, kamu siswanya, kamu tahu ya masukan apa untuk dirimu sendiri sehingga bisa mengontrol kegiatan belajar, ada tugasnya apa, refleksinya apa, yang kamu pelajari itu apa gitu loh ya. Baik, itu dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.